Utban bin Malik ini adalah teman dekat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saking akrabnya Utban bin Malik ini bekerja sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab kalau mendengar akan ada majlis ta'lim di masjid baginda Rasulullah, maka Sayyidina Umar yang datang, Utban mencari rezeki untuk bekerja. Begitu juga sebaliknya, ketika Utban yang pergi ke majlis ta'lim, maka Sayyidina Umar lah yang mencari rezeki. Sampai segitunya, saking akrabnya Sayyidina Umar dengan Utban bin Malik ini. Tiap harinya seperti itu. Tidak ada sebab untuk tidak mencari ilmu. Sampai bertukar shift antara keduanya untuk mendapatkan ilmu dari baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ada sebab kesibukan untuk tidak mencari ilmu. Dan setelah itu saling berbagi ilmu dan manfaat rezeki yang didapat demi untuk tidak mau ketinggalan ilmu dari baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga di suatu hari saat giliran Utban hadir ke majelis ilmu, Sayyidina Umar pergi mengais rezeki. Tiba-tiba Utban ini datang dengan menggedor pintu yang sangat kuat. Duk. Otomatis Sayyidina Umar terkejut di kala itu. Sehingga dibukalah pintu tersebut dan masuk Utban dan langsung mengatakan, "Ya Umar, satu perkara yang besar telah terjadi kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yakni Rasulullah bermasalah dengan ahli keluarganya." Lantas Sayyidina Umar berkata, "Ya Utban, adakah Rasulullah menceraikan istri-istrinya?" Lalu Utban berkata, "Saya tidak tahu ya Umar." Sayyidina Umar lalu keluar daripada rumahnya menuju ke rumah putrinya yakni Hafsah. Setelah sampai di rumah Siti Hafsah, didapati Siti Hafsah lagi menangis. Kata Sayyidina Umar, ini mesti ada masalah dengan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Wahai putriku Hafsah, kamu jangan mengganggu kepada baginda Rasul Muhammad. Kamu jangan pernah menuntut apapun dari beliau. Kalau baginda Rasul memberikan kasih sayang dan cinta yang lebih kepada yang lain, yakni kepada Siti Aisyah. Karena Sayyidina Umar tahu kalau baginda Rasul sangatlah cinta dan menyayangi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kamu jangan cemburu." Kemudian Siti Hafsah ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai putriku, adakah Rasulullah menceraikanmu?" "Saya tidak tahu." Makin gelisah Sayyidina Umar kala itu. Kita lihat nanti bagaimana Sayyidina Umar ketika mendengar berita tidak diterima bulat-bulat. Tidak seperti di zaman kita sekarang. Ada kiriman satu video, entah siapa juga yang mengirimnya, langsung di-share sama grup ini, sama grup itu. Ambillah sedikit ibrah daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Diklarifikasi langsung kepada orangnya dulu. Terlebih di media sosial. Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah sana sini, mencaci maki satu dengan yang lainnya. Itu termasuk membantu untuk menyebarkan berita yang masih belum jelas kebenarannya. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan, terburu-buru, itu adalah sifat daripada syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Perlahan, tidak gopoh, itu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke rumah baginda Rasul Muhammad SAW. Didatangi kepada sumbernya. Waktu itu rumah baginda Rasul dijaga oleh salah satu orang. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan kepada si penjaga tersebut bahwa ianya ingin berjumpa dengan baginda Rasul. Akhirnya si penjaga ini masuk ke dalam rumah baginda Rasul Muhammad. Kemudian menyampaikan kalau di luar ada Sayyidina Umar ingin berjumpa kepada baginda Rasul Muhammad. Tapi baginda Rasul diam. Dan si penjaga ini tidak mengulangi ucapannya. Karena ianya yakin kalau baginda Rasul pasti mendengar apa yang diucapkan. Tapi karena baginda Rasul diam, maka si penjaga ini kembali keluar dan menyampaikan kepada Sayyidina Umar kalau sudah menyampaikan tapi Nabi tetap diam. Tambah gelisah Sayyidina Umar di kala itu. Kemudian Sayyidina Umar duduk, kemudian ia berdiri lagi dan mengatakan, "Wahai penjaga, tolong sampaikan sekali lagi." Masuk lagi si penjaga ini. Untuk yang kedua kalinya, ia pun menyampaikan kedatangan Sayyidina Umar yang ingin berjumpa dengannya. Namun beliaunya tetap diam. Keluar lagi. Tambah gelisah Sayyidina Umar kala itu. Duduk lagi, berdiri lagi. Sehingga untuk yang ketiga kalinya,
Sayyidina Umar menyampaikan kepada penjaga ini, wahai penjaga, tolong sampaikan sekali lagi. Sampaikan bahwa saya ingin berjumpa dengannya. Lagi-lagi yang ketiga, penjaga ini melaporkan kepada baginda Rasul, tetap baginda Rasul terdiam. Kemudian disampaikan lagi ke Sayyidina Umar. Untuk yang ketiga kalinya tersebut, Sayyidina Umar pergi meninggalkan rumah baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar pergi, si penjaga dipanggil oleh baginda Rasul. Apa yang dia kata? Wahai penjaga, panggillah Umar ke sini. Ketika Sayyidina Umar sampai di depan rumah baginda Rasul dikala itu lagi berbaring di teras rumahnya, yang mana pada saat itu keadaan atap rumah baginda Rasul yang terbuat dari pelepah kurma itu bolong-bolong, sehingga terik matahari itu masuk dan beliau berbaring di bawahnya tanpa baju. Nampaklah ketulan keringat itu membasahi tubuh baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi berbaring di tanah, tidak ada karpet, tidak seperti raja yang beralaskan permadani yang indah, dan terlihat keadaan sedih waktu itu. Ketika tampak Sayyidina Umar memasuki rumah baginda Rasul Muhammad, maka baginda Rasul yang tadinya berbaring bangun dan duduk. Pertama kali yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar adalah, ya Rasulullah, adakah engkau mencarikan istri-istrimu? Nabi mengatakan, tidak. Lalu Sayyidina Umar langsung keluar daripada rumah baginda Rasul Muhammad dan berkata, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Teriak Sayyidina Umar kala itu. Untuk apa? Seolah-olah beliau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita agar supaya tidak mudah untuk menyebarkan berita yang masih belum jelas, di backup oleh Sayyidina Umar. Di zaman kita sekarang, ya Allah, dengar desas-desus sedikit sudah se-Jawa Timur mendengar semua. Kemudian Sayyidina Umar balik lagi ke dalam, ya Rasulullah, saya tadi datang ke rumah Hafsah putriku. Lihat sikap mertua di zaman Rasulullah. Yang ditegur bukan menantunya, tapi anak beliau sendiri yang digembleng untuk menjadi wanita yang salihah, untuk menjadi wanita yang qanaah terhadap suaminya. Bukan menantunya, justru menantunya itu dihibur oleh mertuanya. Faham toh? Aku bilang sama dia, jangan pernah kamu menuntut kepada baginda Rasul Muhammad. Kalau Rasulullah itu memberikan kasih sayang dan cinta yang lebih pada istri-istrinya yang lain. Maka Nabi dikala itu tersenyum. Akhirnya Sayyidina Umar sangat senang melihat baginda Rasul tersenyum dengan apa yang diberitakan oleh Sayyidina Umar kepadanya. Sehingga Sayyidina Umar pun menambah lagi kata-katanya yang membuat baginda Rasul bahagia. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kami di Mekah adalah golongan kaum yang paling ketat untuk mengontrol kepada perempuan-perempuan, yakni kepada istrinya. Tapi ketika kami hijrah ke Madinah, kami menjumpai kaum yang dikontrol oleh para istri-istrinya. Maka perempuan-perempuan kami di Mekah yang berhijrah bersama kami ke Madinah belajar dengan perempuan-perempuan Ansor tersebut yang mengontrol kepada suami-suaminya. Sehingga perempuan-perempuan Mekah itu sudah mulai berani untuk mengatur kepada suaminya yang menuntut lebih dari apa yang sudah ada. Paham tuh? Maka Sayyidina Umar ikut tersenyum juga di kala itu. Ya Rasulullah, andai kata istri saya yang berbuat demikian, akan saya cekik istri saya itu. Kemudian baginda Rasul tambah tersenyum lagi. Karena melihat Rasulullah bahagia akan cerita Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar pun ikut bahagia. Tetapi beda senyumnya Rasulullah dengan senyumnya Sayyidina Umar. Karena tersenyumnya Rasulullah itu bukan karena ceritanya Sayyidina Umar, melainkan waktu itu putrinya juga habis menuntut lebih kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Umar, oleh sebab itu ya Umar, orang belakang juga demikian, katanya. Ya sama, menuntut lebih juga kepada saya. Maka sontak Sayyidina Umar ini langsung tegang. Berarti anakku yang berbuat demikian kepada Rasulullah, katanya. Akhirnya Sayyidina Umar berdiri dan hendak keluar daripada rumah baginda Rasul Muhammad SAW. Akan tetapi ya ikhwan, baginda Rasul menghalangi Sayyidina Umar untuk pergi dari rumahnya. Ya Umar, mau kemana engkau? Akan saya cekik anak saya ya Rasulullah.
Sudah, gak apa-apa. Memang seperti itu wanita. Maka suasana di hari itu kembali senang, kembali gembira. Kemudian beliau duduk kembali. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, kali yang ketiga, ya Rasulullah, kau tidur tanpa firas, engkau tidur tanpa alas. Dikala itu melihat ketulan keringat baginda Rasul membasahi tubuhnya, sehingga Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, engkau berbaring di tanah tanpa alas. Sementara para raja, para kaisar tidur dengan tempat yang sangat enak dan beralaskan permadani yang sangat tebal. Engkau derajatnya lebih tinggi daripada mereka. Engkau lebih layak untuk tidur di tempat itu dibandingkan mereka. Sontak baginda Rasul berubah wajahnya. Kalau yang dua tadi itu oke lah diceritakan kepada baginda Rasul Muhammad. Tapi masalah prinsip, mengukur sesuatu dengan keduniaan, Nabi baru menegur kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Umar, adakah di dalam hal ini masih dipertentangkan tentang keduniaan hanya untuk kesenangan semata? Tidakkah kamu mau untuk mereka, raja-raja dan kaisar-kaisar itu mendapatkan kenikmatan pada saat di dunia? Tapi untuk kami, itu nanti kelak di akhirat akan dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan oleh Nabi tentang kenikmatan yang sebenarnya untuk di akhirat nanti. Faham toh? Semoga kita dapat mencontoh hikayah ini, karena hal ini tidak jarang terjadi kepada siapapun di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah bagi orang tua yang bijak terhadap anak-anaknya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.